Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau kemana guys? Jadi kita mau ke salah satu UMKM yang ada di Kiara Pedes untuk mewawancarainya dalam memenuhi tugas pengantar bisnis. Oke, jadi kita mau OTW ya guys ya. Bye-bye. Sekarang kita udah nyampe di salah satu UMKM yang berada di Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, yaitu di Rumah Makan Sate Pareang. Saksikan terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya mahasiswa dari STIE Dr. KHEZ Mutakin, izin untuk mewawancarai Bapak dalam sebagai pelaku UMKM yang berada di Desa Kiara Pedes. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Tita Yuspita. Saya R. Putra Bayu Mukti. Saya Eli Herawati. Nama saya Rarpa Salsabila. Nama saya Tia Kartika, Pak. Terima kasih banyak kepada anak-anak STIN. Iya, makasih banyak kedatangannya di warung sate Bapak Haji Endang Sate Pareang. Baik, sebelumnya maaf Pak, kami diberikan tugas oleh dari salah satu matkul yang ada di kuliah kami, yaitu matkul pengantar bisnis. Kami ditugaskan untuk mewawancarai salah satu UMKM yang berada di daerah Purwakarta. Terima kasih banyak kedatangannya. Lantas Bapak Haji ini punya tempat usaha warung sate yang namanya Sate Maranggi Pareang ini dari mulai Pak Haji menciptakan usaha ini apa bagaimana? Iya Pak, sebelumnya biar tidak tegang kita perkenalan dulu aja ya Pak. Dengan Bapak sendiri ya boleh memperkenalkan diri dengan Bapak siapa, di sini sebagai apa ya Pak? Nama Bapak Haji Endang Kosasih. Iya. Alamat Kampung Pareang, Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Iya. Gitu. Bapak di sini sebagai apa Pak? Bapak di sini sebagai yang punya warung sate Pareang. Oke, baik. Oke, Bapak sebagai perintis juga ya mungkin ya Pak? Sebagai perintis juga, perintis dari ya. Awal. Bapak boleh nggak sedikit bercerita tentang bagaimana bisa terbentuknya warung sate di sini? Awal mulanya proses berdirinya warung sate ini kapan gitu Pak? Sebetulnya Bapak Haji dari tahun 80 sebetulnya Bapak Haji usaha sate Maranggi. Cuman dulu Bapak Haji istilahnya panggung ke panggung. Yang namanya panggung ke panggung itu Bapak Haji kalau ada yang punya hajat, Bapak Haji nongkrong di situ jualan. Iya, pakai ditanggung. Ya, itu ditanggung. Lantas udah nyampe tahun 83 Bapak Haji keliling kampung dipikul. Iya, dipikul keliling kampung. Nah, lantas udah capek keliling kampung, Pak Haji pakai dorongan bakso itu. Iya, gitu ya, Pak. Iya, bertahap. Lantas
tahun 94 awal, tahun 994 awal Bapak Haji baru ngerintis ini warung sate ini Di tempat gitu. di tempat ini. Nah, pertama Pak Haji ini punya tempat warung sate Maranggi ini dulu cuman lebar semeter 80, Iya. semeter 80, panjang 4 meter. Cuman bisa nerima tamu cuman 7 orang 7 orang. waktu itu gitu, cuman 7 orang. Nah, lantas Pak Haji itu yang namanya usaha, Pak Haji nggak bosen, Iya, nggak menyerah ya Pak. nggak gampang menyerah, Pak Haji nggak Konsisten. menyerah, terus ikhtiar. Malah ini jalan dulu belum diaspal kayak begini. Iya. Iya, masih tanah ini gitu. Nah, lantas waktu Bapak Haji panggung ke panggung itu malah itu lebih rumit. Dek, Neng, lebih rumit usaha Pak Haji. Waktu itu belum ada kendaraan. Iya. Bapak Haji mikul. Jauhnya ada yang 20 kilo. Mikul aja itu Bapak Haji. Ada yang 20 kilo. Nah, lantas jauhnya itu paling dekat Pak Haji dulu 4 kilo. Mikul. Iya, mikul. Dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki nggak kayak begini. Gitu. Iya. Tapi ini yang namanya Pak Haji merintis usaha. Merintis ya Pak. Iya. Merintis usaha Iya. dari nol. Lantas udah bikin ini tadi semeter 80, lebar panjang 4 meter. Terus Pak Haji apa namanya tuh bukan Pak Haji ikhtiar terus. Dulu waktu pertama Pak Haji jualan sate Maranggi, 1 hari cuman habis 1 kilo. 1 kilo. Kadang-kadang 1 kilo itu Neng ya. Pak Haji kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Iya gitu. Nah, sampai tahun 2000 Pak Haji ini bisa ngebangun satu ruangan ini tahun 2000 bisa. Nah, lantas Pak Haji terus istilahnya berjuang terus-terusan, ya alhamdulillah. Nah, lantas alhamdulillah Bapak Haji punya tempat usaha ya. Nah, lebih majunya didukung sama Pak Dedi Mulyadi sama ibunya, Ibu Bupati yang sekarang, Ibu Ane. Waktu Pak Dedi ngajabat masih jadi bukan wakil bupati Bapak Haji. Terus sampai sekarang Bapak Haji sama Bapak Dedi Mulyadi sama Ibu Ane, Bapak Haji terus istilahnya dipantau terus, alhamdulillah. Kerjasama ya Pak. Kerjasama. Cuman yang namanya usaha sebetulnya harus ulet. Iya, Harus ulet, harus rajin ya, harus rajin. Ya. Jangan mengecewakan tamu. Datang tamu Pak Haji, kalau datang tamu ini sebetulnya tadi Neng lagi makan, Pak Haji belum bisa. Makasih banyak kedatangannya. Sama-sama Pak. Iya, makasih banyak kedatangannya. Cuman tadi lagi makan gitu. Jadi kalau Bapak Haji tahu istilahnya datang ke rumah makan sate Pareang ini, Pak Haji biasanya antusias, bangga dia, bangga di haturangan linggi, bangga. Bari-bari mana atuh calikna bangga mirarian tempat anu saraos-rawasna.
suruh Pak Haji gitu. Baik, Pak. Ya, nah perkawis nanti kalau si Neng sama si Aa usaha sebetulnya harus apa? Ulet, rajin ya. harus rajin, Konsisten harus juga. rajin, ya. Yang namanya usaha sebetulnya usaha Bapak Haji begitu. Jadi Pak Haji pertama jualan Pak Haji lebih pedih. Iya, Pak. Lebih pedih. Lebih pedih. Tapi Pak Haji satu ulet, kedua rajin. Nggak kapokan. Kalau kapokan mau punya tempat usaha ya, bisa-bisa tutup buka atau nggak buka lagi. Malah tutup lagi. Tutup. Tutup terus-terusan ya. Terus-terusan. Iya. Baik, Pak. Terus, Kalau tutup. ini, Pak, untuk modal awalnya, modal awal usahanya tuh Bapak dari mulai berapa, Pak? Dan didapatnya modal usahanya itu dari mana dulu, Pak? Kalau boleh tahu. Ini sebetulnya Pak Haji dulu dapat modal usaha minjam dari orang. Minjam dari orang Pak Haji ya. Kurang lebih Pak Haji itu kurang lebih punya modal waktu itu 300.000 lah. 300 ribuan. Punya modal. Nah, Pak Haji pertama bikin sate Marangi di sini ya, harganya pertama jual 250 perak. Iya. 250 perak per tusuk itu. Pertusuk itu. Nah, lantas selain sate Pak Haji di sini dulu ada apa namanya semacam kupat itu sama kulit sapi itu namanya apa itu? Kupat sayur. Iya, kikil itu. Kikil. Iya, kikil. Iya, cuman waktu Pak Haji buka warung sate, ya, Pak Haji itu jarang tidur. Kurang lebih 6 tahun. Pak Haji nggak tidur 6 tahun. Iya, nggak tidur. Tidur Pak Haji jam 3 pagi. Jam 3 pagi baru tidur. Dikarenakan apa? Dulu waktu itu di Wanayasa belum ada goreng-gorengan, nasi goreng, goreng-gorengan belum ada. Dan jualan masih sedikit. Ya, belum ada. Belum ada. Nah, jadi ronda dari mana-mana ronda ke sini. Warung sate Pareang masih buka. Gitu, masih buka. Kalau jam Sabtu jam 2 Pak Haji masih buka ini. Gitu, masih buka Pak Haji. Gitu. Ya, berarti dari awalnya itu nggak hanya sate, fokus ke sate gitu, tapi emang pemasok makanan untuk para orang-orang yang suka meronda juga ya. Iya. Yang ngeronda itu maunya sate atau maunya apa namanya tadi tuh gorengan enggak, cuman tadi apa tuh namanya Yang kikil itu. Iya. Kikil itu apa namanya tuh kikil itu lupa itu. Iya kikil pakai itu, pakai santan itu, Iya. dicampur sama itu. Kalau boleh tahu, Pak, strategi marketing apa yang diterapkan Bapak di warung sate ini sehingga bisa jualannya laris manis seperti ini, Pak, jadi ramai pengunjung gitu. Sebetulnya tadi kata Bapak, yang namanya jualan jangan sampai judes. Ramah tamah ya. Walaupun makanannya nggak enak di lidah, tapi Bapak Hajinya ramah tamah. Itu yang namanya jualan, itu yang paling utama. Ya. Ya, adab mungkin ya, dari adabnya. Ada menyapa orang. Iya, gitu. Itu yang namanya Strateginya. Yang namanya kunci usaha itu
Ya umpamanya si Neng datang ke warung sate, Pak Haji ke sini. Tapi Pak Hajinya cuek-cuek aja. Iya. Oh nggak mau lah Jadi saya. males ya Pak. Oh nggak mau lah, saya ke warung sate Iya. ke Pak Haji lagi. Karena tidak ada Gitu. sapaan hangat. Dikarenakan apa? Dikarenakan Pak Hajinya juga nggak nanya. Iya. Biasa. Judes ya Pak. Udah gitu. Nanti kalau si Neng ini punya punya usaha, ya begitu. Jangan sampai bilang kita orang kaya, tapi sombong, ya. Tapi Pak Haji sekarang nggak kaya, biasa-biasa aja. Tetap aja. Tetap rendah itu, hati. itu, ya. Kalau boleh tahu nih Pak, omset yang didapat dalam per hari atau per bulan itu berapa ya Pak? Dalam Itu kan yang namanya usaha ya, nanti. pasang surut. Iya. Pasang surut yang namanya usaha. Kadang ada lebih, ada kurang, ya. Nah, umpamanya hari ini dapat 3 juta, ya. Hari besok 4 juta. Itu kan? Iya. Kalau hari Sabtu dapat 15 juta, kalau satu kemarin cuma dapat 10 juta. Minggu kemarin dapat 20 juta, minggu sekarang cuma dapat 15 juta. Jadi rata-rata Pak Haji itu satu bulan rata-rata Pak Haji 4 juta rata-rata. Berarti kalau satu bulan itu 120 juta. 20 juta. Iya. Itu bersih Pak. Enggak. Belum bayar pegawai ya, belum Pak? bayar pegawai. Belum kurang modal. lebihnya ya. Belum modal gitu. Iya. 100 juta itu masih diputar ke orang. Nah, iya. Cuman administrasi buat bayar tenaga kerja berapa, buat bayar modal berapa, itu adanya di Ada adminnya. Ada ada adminnya. adminnya. Iya, Ada bagian adminnya. ininya ya, Pak, kasirnya ya? Ada Iya. gitu. Jadi ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya gitu. Kalau untuk pegawainya di sini ada berapa orang Pak? Kalau hari-hari biasa di sini 6 orang. 6 orang. Kalau Kadang-kadang 7 orang. Kalau hari Sabtu Minggu ada 12 orang. 12 orang. Karena rame. Karena rame juga ya. Iya. Karena rame. Yang orang sehari-hari nggak masuk, tapi hari Minggu masuk. Itu diperintah sama Pak Haji begitu. Iya. Untuk masalah kepegawaian Pak, itu Bapak memperdayakan saudara apa perekrutan dari luar Pak? Ada saudara Ibu Haji di sini, juga ada ngerekrut dari luar juga. Saya mau bertanya, titik paling susah gitu, paling rendah Bapak dalam membangun usaha tuh apa gitu? Jadi paling Bapak tuh, wah ini kayaknya saya udah hampir pasrah lah gitu ngebangun usaha, ada nggak kayak gitu? Pernah nggak Bapak ada di posisi itu? Pak Haji sebetulnya kata Pak Haji dulu ya, kata Pak Haji tadi ya, itu yang namanya mendirikan usaha pertama ngedirikan usaha pertama. Jadi kalau mendirikan usaha pertama itu harus harus telaten, harus sabar, pantang menyerah. Ya kalau udah punya bendera emang ya enak. Kalau punya bendera enak. Begitu. Ya enak. Dikarenakan apa? Yang namanya usaha makanan ini, mulut ke mulut. Yeah. Jadi kalau satu orang bisa membawa 10 orang. 10 orang bisa membawa 100 orang. Itu. Jadi asal satu tadi kata Aki Haji ya. Satu
makanannya mungkin datang ke sini enak, mungkin datang ke sini Bapak Hajinya yang nggak ramah, yang ramah. itu. Iya. Nah, itu. Oke, baik. Kalau ini kan Pak, ini kan warung sate Marangi ya. Iya. Sedangkan di Purwakarta itu kan banyak sekali yang jualan sate Marangi. Iya. Otomatis dong si para pesaing itu semakin meningkat ya Pak. Semakin meningkat. Apa yang bisa membuat Bapak semakin percaya diri, semakin bahwa sate ini bisa nggak bisa tersaingi lah gitu Pak? Bisa unggul gitu di sini. Jadi apa ya? Ada kemungkinan kata Bapak Haji juga tadi, ada kemungkinan tadi ya. Satu tempat makannya apa namanya tuh? Strategis. Satu strategis, kedua enak apa? Nyaman, Adem nggak juga, banyak ya. kendaraan, mungkin begitu. Lantas tadilah kata Bapak Haji juga jangan sampai kapok, Iya. ya, jangan sampai kapok. Ini sebetulnya yang makan ke warung sate Bapak Haji ini sebetulnya dari Brebes, Tegal, Oh, udah nyampe ya, Pak? nyampe. Nyampe luar kota. Iya, nyampe. Lantas dari Bandung ini ke sini, apalagi dari Bandung, nyampe. Ya. Nyampe. Lantas dari Garut nyampe ke sini, nyampe Garut. Lantas Bogor, Sukabumi, Cianjur, nyampe sini. Hah? Nah, lantas dari apa itu Pandeglang, Banten nyampe sini, apalagi Jakarta, Bekasi, nasional banget ya, Pak. Cikarang, ya, Cikarang, Karawang, Iya. itu udah biasa. Asal tiap hari Sabtu atau Minggu, iya. Apalagi dari dekat-dekat sini mah apa Jalan Pantura sini mah lebih dekat. nggak asing ya kalau misalnya dari Wanayasa masuk Iya. ke sini. Wanayasa apa yang dekat mah udah nggak asing. Udah nggak asing ya, udah Iya, nggak aneh lagi. udah nggak asing lagi. Iya. Gitu. Jadi yang makan di warung sate Pak Haji ini bukan orang selewat. Emang udah pada Bukan langganan orang ya? selewat. Jadi yuk kita makan ke warung sate. Emang dari Udah awal. kenyang makan, pulang lagi. Iya. Pulang lagi, iya. Atau langsung dia itu mencari tempat rekreasi, udah makan di sini, cari Oh, sindang lah kalau gitu ya. Apa sih kalau sindang? kalau pulang Sindang ya, kalau pulangnya pulang dari keliling-keliling wisata, makan ke sini gitu. Untuk ininya Pak, ciri khas dari warung sate Marangi Pareang ini apa Pak? Ini sebetulnya sekarang lebih banyak pelanggan Bapak Haji di sini, ya. Satu, Bapak Haji tahun 2000 Festival Warung Sate Marangi Sakabupaten Purwakarta. Nah, alhamdulillah satu kabupaten Purwakarta yang 360 peserta, alhamdulillah dapat sama warung sate Pareang. Itu Kenapa Pak itu dinamain sate Pareang? ya. Kenapa dinamain sate Pareang? Apa karena emang di sini tempatnya di Pareang gitu? Tempatnya tempatnya ya? tempatnya di Pareang. Tempatnya di Pareang. Saya sering juga dengar ya Pak, Ya. sate Pareang itu terkenal enak sama dengan sopnya Pak. Gitu. Iya. Ada ciri khas apa nih Pak dengan sopnya itu? Itu Pakai mungkin ada bumbu-bumbu tertentu kan? bumbu gitu. tertentu. Bumbu tertentu. Jadi nggak Ada itu rahasia ya, ada rahasia rahasia. ya. Itu Ada nggak bumbu bisa, rahasianya ya, Pak? nggak bisa. Iya, nggak bisa. Ya kadang-kadang kambing guling sate Pareang enak, empuk.
Apa rahasianya itu Urusan dapur ya Pak. urusan dapur. Tidak bisa. Nah, Tidak gitu, bisa guys. di. Kita hanya bisa mencicipi Iya, ya Pak ya. iya, iya. heeh. Kambing gulingnya sate pareang, empuk, enak. Enak, iya. Itu, empuk, enak. Itu mah nggak bisa dikeluarin. Itu yang paling mahal itu. Bahkan tadi pas saya nyobain gitu ya, kan suka ada kata-kata yang si tulang mudanya tuh keras nggak bisa dimakan. Ini mah empuk Pak. Tadi saya nyobain itu enak gitu. Baik Pak. Untuk ini Pak, untuk media pemasarannya Pak, itu hanya dine in, maksudnya hanya di tempat saja, hanya dari mulut ke mulut saja, apa via online juga, apa gimana Pak? Kata Pak Haji tadi ya, ini kan Pak Haji didukung sama Bapak Deddy Mulyadi sama Ibu Ambu gitu, sama Ambu. Nah, itu dimasukin YouTube. Oh, dibantu di up juga ya Iya, sama dimasukin. Iya, diviralkan. Ternyata orang yang datang ke sini, saya pengen tahu di mana ini sate Marangi yang namanya sate Marangi Pareang. Gitu. Nah, datang ke sini makan. Pas udah makan, Bapak Haji ini kami sedang bersama salah satu pengunjung rumah makan sate Pareang ini. Oke, kita tanya. Bapak mohon maaf nih, gimana sih kesannya makan di rumah makan sate Pareang ini? Rasanya puas gitu, puas. Apa yang menjadi kepuasan Bapak? Puasnya itu jadi si sate maranginya itu bumbunya itu benar-benar kerasa gitu. Beda dengan kayak sate-sate marangi yang ada di sini tapi nggak kayak di sini gitu kan, rasanya gitu beda banget lah. Punya ciri khas masak tertentu ya Pak? Itu betul. Pelayanannya cepat gitu kan. Iya, terus suasana juga mendukung kan di sini. Gitu kan. Enak gitu. Mungkin ada hal yang mau diomongkan Pak terhadap teman-teman untuk nanti menarik pengunjung ke rumah makan ini. Ya, Rekomendasi sih ya. rekomendasi. Sangat direkomendasikan lah. Sangat direkomendasikan. Gitu. Bintang 5 mantap. Mantap sih bintang 5. Dan sebenarnya kan sate Pareang ini sebenarnya udah terkenal kemana-mana gitu kan. Berarti udah cukup lama juga. Terus orang-orang yang di luar Kabupaten Purwakarta juga sudah pada tahu gitu daerah sini tuh sate Pareang tuh apalagi gitu kan gitu. Iya. Bapak tahu sate Pareang ini dari siapa Pak? Kebetulan saya asli orang Purwakarta. Asli orang Purwakarta. Iya, asli orang Purwakarta. Cuman saya nggak tinggal di sini, saya di kota gitu. Oh, di kotanya. Kotanya. Gitu. Berarti mungkin dengar dari orang ya, wah di Kiraperis tuh ada sate Pareang nih, jadi Ya, sehingga tergiur. ya. Penasaran ya, pengen Betul. nyobain nih sate Pareang ini gitu. Tuh. Jadi top lah pokoknya kuliner ini. Gitu. Mantap katanya guys. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Iya Bapak.